Peringatan Hari Batik anggota DPR ajak Cinta Budaya Indonesia. Presiden Jokowi meresmikan 27 ruas jalan baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur. "27 pemain resmi dipanggil Timnas Indonesia. Selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV, program Berita Nasional Pagi kembali menyapa Anda. Pagi ini kami akan sajikan berita-berita terpanas dan terupdate dari seluruh Nusantara. Mulai dari perkembangan politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Ajeng Tiara. Dalam memperingati Hari Batik Nasional 2 Oktober 2024, tentunya para legislator yang hadir turut mengenakan batik dalam sidang paripurna kedua tahun 2024-2029 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Dalam memperingati Hari Batik Nasional 2 Oktober 2024, tentunya para legislator yang hadir turut mengenakan batik dalam sidang paripurna kedua tahun 2024-2029 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Di antaranya, yakni anggota DPR RI fraksi Nasdem, Narfa Urbah mengenakan batik model kutu baru berwarna coklat. Narfa mengatakan sangat mencintai kebudayaan Indonesia, oleh karena itu dirinya mengatakan batik sangat cocok dengan kebaya. Narfa mengaku memiliki banyak koleksi batik, dari batik tulis hingga batik cetak. Kenapa memilih batik ini? Batik sederhana aja dari Jawa Tengah yang pasti, karena kan memang aku sangat mencintai kebudayaan Indonesia, jadi salah satunya ya batik tapi dikombain sama kebaya. Punya berapa banyak koleksi batik di rumah? Banyak banget, kalau batik sama kebaya aku rasa satu lemari aja. Yang paling disukai batik motif apa? Batik tulis aku suka, tapi sekarang itu kan udah ada batik yang di itu juga, yang langsung dia dicap gitu. Jadi apa aja, pokoknya mencerminkan kebudayaan Indonesia. Selain Nafa, anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka juga mengenakan batik dress berwarna coklat. Rieke berharap ke depan bahan baku pembuatan batik menggunakan bahan dari dalam negeri. Dirinya juga berharap Hari Batik Nasional tidak sekedar seremonial, namun mampu meningkatkan jiwa nasional, meningkatkan penjualan UMKM hingga pasar-pasar tradisional. Ya, hari ini Hari Batik, pas Hari Batik Nasional, dan mudah-mudahan ini menjadi suatu awal baik, bukan hanya seremonial pakai batik, tapi di dalam batik ini selain ada budaya, juga ada UMKM, ada pekerjanya, ada pasar tradisionalnya. Jadi menurut saya ketika kita ngomongin batik di Hari Batik Nasional, di sini ada ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu dari mulai bahan bakunya, ya mudah-mudahan ke depannya seperti benang, pewarna kainnya kita tidak import lagi, karena bahan baku itu sebenarnya semuanya ada di Indonesia. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan rencana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri masih dalam tahap komunikasi. Pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh pihak. Meski sudah lama direncanakan, namun wacana pertemuan keduanya hingga kini belum juga terwujud dan masih terus dalam tahap komunikasi. Sementara itu, saat ditanya mengenai maksud dari rencana pertemuan Prabowo dan Megawati, Dasko mengungkapkan pertemuan keduanya bertujuan dalam hal menjalin silaturahmi. Prabowo bilang katanya bertemu sama Bu Mega itu sebelum pelantikan. Nah, itu udah tanggalnya belum sih Bang? Sebenarnya Bang semua menanti itu Bang. Apa itu? Pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega. Waduh, saya belum update. Itu kan ada yang berkomunikasi. Kebetulan yang berkomunikasi bukan saya. Nah, sehingga kalau ditanyakan kapan tanggalnya, saya sampai saat ini belum update. Ya, nanti kalau sudah update pasti akan diberitakan kepada media. Dari Jakarta, Natasha Alko Satria, Berita Nasional TV melaporkan. Politikus Partai Gerindra Rachel Maryam menyatakan partainya memiliki calon yang bakal jadi pimpinan MPR periode 2024-2029. Dirinya menyebut nama Ahmad Muzani. Rachel juga berharap pencalonan Ahmad Muzani menjadi pimpinan MPR RI bisa terwujud.
Politikus Partai Gerindra, Rachel Maryam menyatakan partainya memiliki calon yang bakal jadi pimpinan MPR periode 2024-2029. Dirinya menyebut nama Ahmad Muzani. Rachel mengaku Partai Gerindra sudah melakukan pembahasan dengan partai politik lain mengenai pencalonan Ahmad Muzani sebagai pimpinan MPR RI. Rachel berharap pencalonan ini berjalan dengan lancar, hingga Ahmad Muzani menjadi pimpinan MPR RI bisa terwujud. Alhamdulillah hari ini adalah hari kedua setelah pelantikan DPR RI. Agenda hari ini adalah paripurna pemilihan pimpinan MPR, dan kami dari Partai Gerindra punya calon yang akan menjadi pimpinan MPR kami, yaitu Bapak Ahmad Muzani. Kami dari Partai Gerindra juga sudah melakukan lobby-lobby dengan partai-partai lain sejak kemarin, dan insya Allah mudah-mudahan hari ini berjalan lancar, dan apa yang menjadi harapan kami Bapak Ahmad Muzani menjadi Ketua MPR bisa terwujud. Anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional mempersilahkan masyarakat untuk melakukan demonstrasi atau mengkritik artis yang tidak bisa bekerja setelah terpilih jadi anggota DPR RI. Anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional, Surya Utama alias Uya Kuya, menilai profesi artis lebih dekat dengan rakyat. Uya Kuya merespon banyaknya artis yang terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029. Uya Kuya menyadari banyak masyarakat yang skeptis dengan artis yang terpilih menjadi anggota DPR RI, namun dirinya juga mempersilahkan masyarakat untuk melakukan demonstrasi atau mengkritik artis yang tidak bisa bekerja setelah terpilih jadi anggota DPR RI. Menurutnya, tidak sedikit juga artis yang punya kapasitas yang mumpuni untuk menjadi wakil rakyat. Terlebih, dirinya mengklaim profesi artis lebih dekat dengan masyarakat. Dirinya menilai para artis yang menjadi anggota DPR RI bisa menggunakan media sosialnya untuk menampung aspirasi masyarakat. Baguslah artis, tapi saya juga menyadari pasti banyak orang yang skeptis sama artis untuk jadi DPR, karena kan bisa apa sih gitu kan, capable apa enggak gitu kan. Tapi marilah kita beri kesempatan untuk artis-artis ini untuk membuktikan kerjanya dulu, ya. Tapi kalau emang terbukti dia tidak bisa kerja, jangan ragu untuk demo gitu kan. Dan kritik aja. Tapi kalau alhamdulillah sih, saya sendiri kalau untuk background pendidikan, kebetulan saya sarjana ilmu politik Universitas Indonesia, jadi nggak jauh-jauh dari situ. Justru kemarin saya di dunia entertainment agak sedikit nyasar kali ya. Jadi artis itu menurut saya juga ada kelebihannya juga. Karena artis itu kan dia tuh dekat dengan masyarakat. Sementara kan kita mewakili rakyat. Walaupun juga kan tugas DPR RI ada tugas legislasi, membuat undang-undang, terus juga pengawasan dan anggaran. Tapi juga kan ada diplomasi. Dan juga kan undang-undang itu juga harus ada sosialisasi dan ke masyarakat. Wakil rakyat, penyalur aspirasi masyarakat. Nah, intinya kelebihan artis itu adalah dengan kedekatan dia ke masyarakat, artinya masyarakat itu bisa lebih dekat untuk menyalurkan aspirasinya. Artis itu rata-rata sosial medianya itu kan gede-gede. Dan jadikan sosial media artis-artis yang jadi anggota DPR ini untuk kayak hotline, semacam pengaduan. Apapun yang selama ini masyarakat bingung mau ngadu soal ini ke hotline mana, kadang-kadang pemerintah atau instansi-instansi ada yang bikin hotline juga nggak pernah diangkat. Mungkin kalau ke artis, gua rasa lebih bisa responnya lebih cepat. Pimpinan sementara DPD RI telah menetapkan Sultan Najamuddin dan 3 lainnya sebagai Ketua DPD RI periode 2024-2029. Sultan terpilih melalui voting oleh para anggota DPD RI. Berdasarkan kesepakatan sidang paripurna Majelis Dewan DPD RI, paket Sultan Najamuddin resmi menjadi Ketua DPD RI dengan ketiga lainnya yakni Ratu Hemas, Yoris Raweai, dan Tamsil Lindrung yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI periode 2024-2029. Adapun sidang paripurna berlangsung alot hingga pukul 3 dini hari dan diwarnai dengan perdebatan antar calon ketua, Sultan Najamuddin dan Lanyala Mataliti hingga nyaris baku hantam. Cekcok terjadi ketika membahas soal mekanisme pengisian formulir ambang batas pencalonan yang mengharuskan calon ketua dan wakil ketua mendapatkan 25% suara di 38 provinsi. Usai terpilih, Ketua DPD RI Sultan Najamuddin mengungkapkan, pihaknya berupaya untuk membentuk DPD yang kolaboratif dan inklusif. Ia berharap DPD di bawah kepemimpinannya dapat berkontribusi untuk pemerintahan Prabowo mendatang. Tadi saya sampaikan ya ada hubungan kolaboratif. Kami akan membentuk bahwa DPD ini adalah lembaga perwakilan yang kolaboratif dan inklusif. Jadi dia tidak eksklusif, dia tidak menjadi seakan-akan lembaga yang kerjaannya hanya men-challenge
atau membalancing atau memprotes atau enggak setuju gitu loh dengan apa yang dilakukan oleh negara gitu. Nah, ya jadi yang baik yang sudah dilakukan oleh eksekutif, oleh negara, oleh pemerintah, ya tentu kita dukung. Nah, tapi kalau ada yang kurang-kurang, kita berikan masukan secara produktif, secara positif. Kenapa? Karena tagline yang dibangun oleh tokoh-tokoh kita sekarang, dari Presiden Pak Jokowi ke Pak Prabowo yang akan dilantik, itu transisi kepemimpinan yang buat kita itu harus kita maknai sebagai sebuah pintu besar merajut rekonsiliasi nasional. Nah, lembaga DPD ini diharapkan bisa berkontribusi dalam itu. Sebagai informasi, sidang paripurna DPD RI dihadiri oleh 152 anggota DPD terpilih dan penetapan Sultan Najamuddin sebagai ketua DPD dipilih melalui voting dengan perolehan 95 suara. Mengalahkan saingannya Lanyala Mataliti yang memperoleh 56 suara. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Presiden Joko Widodo meresmikan 27 ruas jalan sepanjang 217 km di Nusa Tenggara Timur. Program ini bagian dari instruksi Presiden Jalan Daerah senilai 737 miliar rupiah. Presiden Joko Widodo secara resmi membuka 27 ruas jalan baru sepanjang 217 km di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Proyek yang merupakan bagian dari instruksi Presiden Jalan Daerah ini dibangun dengan total anggaran 737 miliar. Pembangunan ini diharapkan dapat memperbaiki akses transportasi dan mempercepat arus barang serta mobilitas masyarakat setempat. Peresmian ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur di wilayah terpencil. Dengan perbaikan jalan, diharapkan kesejahteraan masyarakat NTT akan meningkat, berkat kemudahan akses yang memperlancar aktivitas ekonomi dan sosial. Warga menyampaikan apresiasi atas perbaikan jalan yang dilakukan pemerintah yang dinilai sangat membantu aktivitas harian mereka. Perbaikan jalan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jalan merupakan infrastruktur yang sangat penting bagi masyarakat untuk mobilitas barang, untuk mobilitas orang, untuk mempercepat pengiriman logistik, dan di NTT, di Provinsi NTT untuk tahun 2023 telah dibangun dan diperbaiki 27 ruas jalan sepanjang 217 km. Wakil Ketua DPR RI terpilih Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan ada beberapa prioritas untuk dilakukan pemerintah ke depannya guna melayani masyarakat dan membangun lembaga legislatif menjadi lebih baik. Wakil Ketua DPR RI terpilih Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan ada beberapa prioritas untuk dilakukan pemerintah untuk ke depannya guna melayani masyarakat dan membangun lembaga legislatif menjadi lebih baik. Dirinya mengungkapkan prioritas tersebut yakni melunasi hutang-hutang kepada rakyat terkait program yang belum selesai. Dirinya juga ingin membuat terobosan baru di lembaga legislatif tersebut. Dasko menjelaskan, prioritas tersebut diperlukan semangat dan kerja keras bersama seluruh anggota Dewan dan pimpinan DPR, sehingga segala sesuatu yang menyangkut pembangunan bangsa dan negara bisa terwujud. Untuk periode ke depan, yang pertama, itu kami harus melunasi hutang-hutang kepada rakyat bagi program yang belum selesai. Kedua, kami akan meningkatkan kinerja DPR dan membuat terobosan baru untuk kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara. Cuma itu, terima kasih. Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional atau PAN sekaligus anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, menyebut ada wacana jumlah komisi di DPR bertambah dari 11 komisi menjadi 13 komisi. Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional atau PAN sekaligus anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio menyebut ada wacana jumlah komisi di DPR bertambah dari 11 komisi menjadi 13 komisi. Eko menyampaikan penambahan komisi mengingat kemungkinan bertambahnya nomenklatur kementerian
atau lembaga di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Meski begitu, dirinya mengaku belum mengetahui bentuk pecahan komisi tersebut. Ada wacana bahwa katanya dari 11 komisi yang ada menjadi 13, ada 12 komisi, jadi kita belum tahu, nanti kita lihat jam 2, jam 3 sejauh mana, tetapi kami siap dari Partai PAN, mau 11 komisi oke, 13 komisi juga nggak apa-apa gitu ya. Artinya kan bisa aja misalnya gini, hukum dan HAM, mungkin bisa jadi hukum di komisi berapa, HAM-nya di komisi berapa, atau misalnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pariwisatanya di mana, ekonomi kreatifnya apakah berbentuk kementerian atau berbentuk badan, kan seperti kayak gitu. Mantan Sekretaris Jenderal PAN Edi Suparno merespons soal Eko Patrio menjabat sebagai Sekjen baru PAN. Edi merasa bahagia karena adanya regenerasi. Dirinya mengucapkan selamat bekerja kepada Eko Patrio. Mantan Sekretaris Jenderal PAN Edi Suparno merespons soal Eko Patrio menjabat sebagai Sekjen baru PAN. Edi merasa bahagia karena adanya regenerasi di PAN. Dirinya mengucapkan selamat bekerja kepada Eko Patrio. Edi meyakini Eko akan membawa PAN menjadi lebih baik. Menurutnya, Eko memiliki pengalaman sebagai anggota DPR 2 periode. Lebih lanjut, Edi juga yakin PAN akan terus kompak dan semakin solid ke depannya. Ya, saya merasa bahagia bahwa terjadi regenerasi ya, terutama di kesekjenan. Mas Eko Patrio ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal PAN ke depannya. Kami mengucapkan selamat bekerja, selamat untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Ya, kami percaya dengan sepenuhnya bahwa kekompakan kita selama ini akan tetap terjaga dan PAN akan semakin solid lagi ke depannya untuk mengerjakan tugas-tugas kemasyarakatan. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi.